Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Oke teman-teman, kali ini saya akan membicarakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pelajar super, ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pelajar yang nilainya selalu bagus gitu teman-teman. Kalau di video sebelumnya saya membahas langkah-langkah yang dilakukan pelajar rata-rata, ya. Ada sekitar 4 tipe pelajar. Dan kali ini saya akan membahas yang lebih jauh lagi. Mau tahu seperti apa cara belajar langkah-langkah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar istimewa? Tonton video ini sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian, Oke teman-teman sekalian, jadi apa sih langkah-langkahnya? Dan di video ini saya membahas sebagian saja, tidak semuanya saya ungkap ya, tetapi sebagian saja teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama ya, langkah yang harus dilakukan kalau teman-teman mau mendapatkan nilai yang bagus adalah teman-teman harus berdoa teman-teman ya. Jadi ini langkah pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa dulu. Jadi teman-teman kalau mau punya nilai bagus ya, berdoa yang kuat. Nah ini langkah pertama, dan ini bisa dilakukan di banyak momen ya, terutama kalau kita muslim ya, teman-teman muslim itu wajib ya, pasti di setiap sholat teman-teman ucapkan doa itu. Teman-teman pergi kemanapun, teman-teman ucapkan doa itu. Misalkan teman-teman mau lulus UI misalkan, atau mau lulus ke ITB ya, masuk ITB, atau mungkin mau lulus skripsi dan lain sebagainya, itu teman-teman ucapkan dalam doa-doa teman-teman setiap selesai sholat ya, kemudian kalau sholat sunnah, kemudian pergi kemanapun ya, jalan-jalan kemanapun, ucapkan terus doa-doa itu ya. Jadi jangan sampai lidah kita ini kering dari doa-doa kita, terutama kalau kita memang ingin memiliki keinginan ya untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi doa ini penting sekali teman-teman, dan ini saya letakkan di nomor 1. Jadi kalau teman-teman serius ya ingin mendapatkan nilai tinggi, jangan pernah lupakan doa. Dan ini juga bisa teman-teman lakukan ya, akan lebih hebat lagi kalau teman-teman lakukan di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang di situ Allah janjikan akan diterima doa ya. Misalkan teman-teman sedang berpuasa, itu insya Allah doanya mustajab. Teman-teman sedang hujan ya, itu doanya salah satu waktu untuk doa diterima, mustajab. Habis itu teman-teman minta doa ke orang tua ya. Jadi doa ul walid li waladih la yurad, doanya orang tua untuk anaknya kata Rasulullah tidak ditolak. Kemudian teman-teman doa di sepertiga malam terakhir ya. Kalau teman-teman lagi bulan Ramadan misalkan ya, kita hampir tiap hari bangun sahur ya, itu adalah waktu mustajab, itu lebih kuat lagi. Jadi ketika doa itu teman-teman ucapkan di waktu-waktu mustajab, itu akan jauh lebih kuat lagi, jauh lebih powerful ya. Dan ketika teman-teman ulang-ulang terus, ini akan menjadi namanya auto suggestion. Dalam bukunya Napoleon Hill disebutkan salah satu ciri orang sukses adalah mereka mengulang-ulang keinginan mereka dalam hati ya, dalam pikiran mereka, sehingga nanti menjadi sebuah sugesti yang akhirnya menjadi ambisi. Nah, ketika orang sudah mengembangkan ambisi ini, maka dia tidak akan bisa dibendung ya, dia akan sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu sedikit demi sedikit ya, ambisi dan sugesti itu bisa kita tumpuk melalui doa. Dan ketika kita berdoa ya, kita tidak mengandalkan tubuh kita saja, kita tidak mengandalkan pikiran kita saja, kita tidak mengandalkan tenaga kita saja, tetapi kita mengandalkan tenaganya Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentu saja tanpa batas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan banyak nuansa-nuansa, suasana-suasana, pendukung-pendukung yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan. Nah, ini langkah pertama teman-teman ya. Jadi memang
Orang yang belajar tanpa berdoa dulu, ya, tanpa punya doa khusus, ya, apalagi tidak pernah berdoa, itu akan berbeda dengan orang yang rajin sekali berdoa untuk kesuksesan belajarnya. Nah, ini langkah pertama teman-teman, ya, jangan sampai kita lupakan. Dan ini tentu berbeda, ya, banyak orang-orang yang punya tips macam-macam gitu, ya, segala macam, dan mereka lupa menaruh doa. Padahal kalau kita memaksakan diri saja, itu akibatnya akan menyebabkan kita depresi, stres, ya. Itulah kenapa banyak orang-orang yang dia nilainya bagus, pinter, tetapi dia kadang stres, depresi, tertekan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mulai dengan doa, ya, maka kita akan menganggap bahwa ketika kita belajar ini adalah salah satu tujuan kita untuk ibadah, ya, untuk menambah kebaikan kita sendiri, ya, dan juga untuk kebaikan masa depan kita sendiri. Nah, itulah teman-teman, ya. Ini yang mungkin tidak didapatkan di buku-buku teknik belajar. Tapi saya sampaikan karena ini penting sekali. Dan ada di buku saya, ya. Oke, teman-teman, itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, ya, mungkin saya sampaikan di sini sekitar 3 saja, ya. Yang kedua adalah membuat target yang jelas. Nah, ini juga sangat penting, teman-teman. Jadi sebagaimana tadi doa, ya, kita juga harus punya target. Jadi itulah bedanya orang yang bersemangat dan yang tidak bersemangat. Sebagaimana kalau teman-teman main bola, ya. Bayangkan teman-teman main bola tapi nggak ada gawangnya gitu, ya. Kira-kira seru nggak mainnya? Pasti kurang semangat, ya. Jadi semua orang akan bersemangat kalau dia punya target dan tujuan jelas. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, ya, sebaiknya teman-teman buat target yang jelas. Maka misalkan teman-teman tahun ini, ya, saya mau mendapatkan nilai terbaik di kelas, dan nanti buat target lagi, ya, dan ini nanti kita bagi, ya, menjadi target mingguan, target tahunan, target 5 tahunan, dan kalau perlu target seumur hidup, ya, apa saja target-target yang ingin kita jalankan. Nah, dengan begitu, ya, teman-teman akan lebih terarah, akan lebih terfokus, ya, sebagaimana sinar matahari begitu kan, yang kalau tidak difokuskan maka tidak akan membakar, tetapi kalau difokuskan pakai kaca pembesar dia mampu membakar. Begitu juga kemampuan manusia, ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang dia itu nggak semangat belajar, kemudian main kesana kemari, ya, nggak jelas, nongkrong sana nongkrong sini, ngalur ngidul tidak jelas, ya, aktivitasnya tidak jelas, biasanya karena dia tidak punya goal, ya, tidak punya tujuan jelas, tidak punya target yang jelas. Kalau dia sudah punya target yang jelas, biasanya dia itu gerakannya terarah, ya. Dia tidak akan membiarkan waktunya terbuang, ya, tanpa dia melakukan usaha untuk mencapai target yang dia inginkan. Maka kalau teman-teman baca, ya, buku-buku sukses, ya, saya kebetulan agak-agak bisa dikatakan suka sekali buku-buku motivasi, bukunya Anthony Robbins, bukunya Brian Tracy, bukunya Napoleon Hill. Dan yang menarik adalah semua yakin, ya, dan sepakat bahwa langkah pertama untuk sukses adalah membuat target. Ya, langkah pertama untuk sukses adalah membuat target. Begitu juga Andrew Carnegie, ya, dia mengatakan syarat pertama kalau Anda mau sukses, Anda harus punya definiteness of purpose, tujuan yang jelas. Nah, ketika Anda memulai belajar tanpa punya tujuan jelas, itulah yang membuat kita gagal dari awal, karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Padahal tujuan yang jelas ini adalah syarat pertama, ya, syarat pertama untuk kita meraih sukses di bidang apapun, ya, bukan hanya di bidang belajar, ya. Mungkin teman-teman bikin proyek apa, ya, atau mungkin bikin bisnis baru dan lain sebagainya, atau mungkin proyek-proyek non profit, ya. Semuanya kalau kita mulai dengan tujuan yang jelas, maka itu adalah syarat awal, ya, pondasi awal untuk kita meraih kesuksesan. Nah, begitu teman-teman, ya. Jadi itu dua, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, di pertemuan kali ini, karena kalau saya bahas semua panjang, ya, mungkin bisa lebih dari 30 menit, tapi saya akan bikin lebih singkat, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita harus namanya proaktif, ya, proaktif. Artinya apa, teman-teman? Ketika teman-teman sudah berdoa, kemudian teman-teman sudah buat target yang jelas, teman-teman juga harus proaktif, artinya menjalankan semua yang teman-teman bisa, ya, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi bukan hanya menulis target, ya, bukan hanya berdoa saja,
tapi tidak menunjukkan usaha, tidak. Tetapi teman-teman harus proaktif, yang menggunakan semua waktu yang ada. Kalau istilah kiai kami di Gontor itu waktu, tenaga, pikiran, ya totalitas semua kita gunakan untuk mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Nah, proaktif ini ya teman-teman, itu artinya teman-teman nanti ketika sekolah itu harus aktif ya. Ketika ada yang dikasih waktu bertanya, teman-teman buat pertanyaan. Ketika dikasih waktu untuk presentasi, teman-teman presentasi yang membuat orang-orang itu merasakan manfaat gitu ya. Kalau teman-teman dikasih proyek, teman-teman jalankan dengan maksimal dan lain sebagainya. Artinya proaktif ini teman-teman memaksimalkan semua waktu, tenaga, pikiran teman-teman ya, semaksimal mungkin untuk mencapai target yang sudah teman-teman tetapkan. Artinya ini bedanya nanti ya antara orang yang setengah-setengah dan maksimal. Pasti seorang guru akan melihat ya, siapa anak-anak ini yang maksimal. Dia tidak melewatkan satu tugas pun kecuali dia kerjakan sebaik mungkin. Dia tidak melewatkan satu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kecuali dia manfaatkan. Nah, itu akan terlihat bedanya. Jadi ketika guru melihat kita ya, kita itu proaktif, kita berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya, kemudian kita aktif bertanya, mencari tahu dan lain sebagainya, maka guru kita akan mengingat kita. Dan ketika kita sudah memiliki image yang baik ya di hadapan para pendidik kita, maka insya Allah itu nilai tinggi bisa dikatakan akan menjadi hal yang biasa, yang lumrah ya. Otomatis guru pasti memandang kita, oh ini anaknya bagus, rajin, semangat dan lain sebagainya. Insya Allah nilai kita otomatis akan terjaga ya selama kita proaktif dalam belajar. Oke teman-teman, itu tiga langkah-langkah awal untuk kita mendapatkan nilai maksimal dalam bidang akademis ya. Dan juga tentu saja ini bisa digunakan untuk di bidang-bidang yang lainnya. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih Anda sudah tonton video ini sampai habis. Dan juga kalau Anda tertarik untuk baca buku saya lebih lengkapnya, bisa nanti daftar ya pre-ordernya dan bisa menghubungi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.